dengarkan kami. Saya Gania Dan saya Yaumi. ingin berkisah kisah Islami, teladan kita Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, semangat, bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan mengenai kisah Rasulullah dan anak yatim. Di suatu hari di hari raya Idul Fitri, terdengar suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di saat itu Nabi Muhammad bersiap-siap untuk pergi ke masjid dan untuk melakukan sholat Idul Fitri. Di perjalanan, Nabi Muhammad melihat anak-anak yang sedang bermain dengan riang gembira. Namun, ada pemandangan yang membuat Nabi Muhammad terheran. Di sudut pojok, ada anak yang terlihat sangat sedih dengan pakaiannya yang sangat lusuh. Kemudian, Rasulullah menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Mayyuka ayuhas, apa gerangan yang membuatmu menangis, wahai anakku? Tidakkah kau bermain dan berbahagia seperti teman-temanmu?" Anak itu tidak tahu bahwa laki-laki yang bertanya itu adalah Rasulullah. Dan anak itu menjawab, "Dani ayuhar rojul, biarkan aku menangis, Tuhan. Ayahku wafat dalam peperangan bersama Rasulullah, sedangkan ibuku menikah lagi, lalu mengambil rumahku dan memakai hartaku. Maka aku menjadi anak yang seperti sekarang, Tuhan. Lihat, aku makin sedih tatkala hari raya tiba. Aku melihat anak-anak bermain, hatiku bertambah hancur, remuk. Aku tak kuat menahan tangis, Tuhan." Rasulullah pun berlinang air mata dan bertanya, "Maukah engkau bila aku menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi kakakmu, Ali menjadi pamanmu, dan Hasan juga Husain menjadi saudaramu?" Anak itu pun tersentak dan menyadari bahwa laki-laki yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. "Kaif ala ardo ya Rasulullah, bagaimana saya tidak mau, Rasulullah?" Lalu Rasulullah membawanya ke rumah dan diberi makan ia sampai kenyang, diberi juga pakaian baru, dan diberikan pelukan hangat keluarga surga. Selepas itu, anak itu berlari keluar rumah dan ikut bergabung bermain dengan teman-temannya. "Bagaimana engkau bisa begitu gembira sekarang, padahal tadi engkau begitu sangat bersedih?" Tanya seorang bocah. "Bagaimana aku tidak bahagia? Tadi aku berpakaian lusuh, sekarang lihatlah pakaianku bagus. Tadi aku lapar, sekarang aku kenyang. Tadi aku bersedih, sekarang aku sangat gembira. Tadi aku tak memiliki ayah, sekarang Rasulullah adalah ayahku, Aisyah ibuku, Fatimah kakakku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku." Mendengar cerita anak itu, teman yang lain pun ingin memiliki nasib yang serupa dengannya. Sampai salah satu bocah berkata, "Andai ayah-ayah kita juga gugur pada peperangan itu, kita pun bisa diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW." Waktu pun terus berjalan, usia semakin bertambah, sampai kebahagiaan itu pun lenyap setelah beberapa tahun Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Waktu pun terus berjalan, usia semakin bertambah, sampai kebahagiaan itu pun lenyap setelah beberapa tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang sangat mulia itu, anak itu pun pergi keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian." Abu Bakar As-Siddiq yang melihat kejadian itu langsung memeluknya dan mengambil hak asuhnya. Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran bahwa kita harus menyantuni dan menyayangi anak yatim, seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman yang berbahagia, menyantuni anak yatim merupakan perilaku yang baik.
Mengajak anak yatim berbuka bersama sebenarnya sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 220 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amat baik bagimu. Dari ayat tersebut terlihat bahwa memberi makan anak yatim yang berpuasa akan memperoleh keutamaan yang besar. Sekian cerita dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.